lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sih, apa kabar? Seperti apa yang sudah disampaikan bahwa hari ini Senin tanggal 14 September jam 10 sampai jam 11 kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita yaitu Kepala Dinas Harpus Magetan yaitu Bapak Gatot Sabtopriyono SOS MSI, di mana nanti kita akan membahas masalah Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, seperti apa? Kita nanti obrolin bareng-bareng saudara sih. Jadi tetap aja merapor di 90,6 FM. Baik, Pak dulu tamu kita. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang Mas. Alhamdulillah. Hari ini beda ya Pak ya. Maksudnya beda dari biasanya. Ini perjumpaan yang pertama loh di Radio Rasi ya. Siap, betul. Karena juga bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, ya, seperti itu saudara Rasi. Jadi nanti apa aja sih yang bakal disampaikan nantinya bakal bisa Anda ikuti. Tentu saja yang ingin berinteraksi boleh kita tunggu. Nah, Pak Gatot, ini Hari Kunjung Perpustakaan. Kalau kita ngomongin masalah perpustakaan memang sudah nggak asing lagi buat kita ya. Apalagi perpustakaan ini merupakan pusat dari segala informasi. Jadi kalau zaman dulu saya sekolah juga, ini perpustakaan ini memang luar biasa. Banyak sekali antusias, khususnya anak sekolah zaman dulu ya. Ini mereka banyak yang ngunjungin untuk mencari berbagai macam informasi untuk sebagai bahan pembelajaran seperti itu. Nah, peran perpustakaan sekarang di era yang saat ini, Pak, katakan bisa dikatakan milenium ya, atau di masa pandemik lah saat ini seperti apa? Monggo. Nah, terima kasih Mas Andra. Selamat pagi, selamat siang kepada para pendengar pecinta Rasi FM 90,6. Saya Gatot Sabtopriyono Kearsipan Perpustakaan Magetan menyapa penjenengan semua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat gitu nggih. Izin menyampaikan Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Magetan ini sudah berdiri sejak tahun 76. Sebenarnya sudah lama. Namun demikian mungkin masyarakat juga belum terlalu mengenal di mana, apa dan bagaimana berperan dalam membangun masyarakat Magetan. Yang pertama, bahwa khususnya di pemerintah Kabupaten Magetan, jadi Dinas Kearsipan Perpustakaan ini menyelenggarakan dua urusan wajib. Yang pertama adalah menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan kearsipan, yang kedua adalah penyelenggaraan perpustakaan umum. Sehubungan hari ini tanggal 14 September ini hari yang bagus bagi perpustakaan, yaitu Hari Kunjung Perpustakaan. Ini berangkat dari di tahun 95 di Indonesia ini telah dilaksanakan survei begitu nggih. Survei di mana fungsi perpustakaan ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Sehingga di mata dunia kunjungan masyarakat di perpustakaan itu sangat minim sekali. Dalam rangka untuk meningkatkan, membangkitkan masyarakat untuk senang membaca, gemar membaca, makanya di bulan September itu dicanangkan di tahun 95 itu adalah hari baca. Hari baca. Kemudian tepat tanggal 14 ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Kunjung Pustaka. Nah, berangkat dari itu, Magetan juga tidak tinggal diam. Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga berbenah diri, meskipun kantornya itu berpindah-pindah dan saat ini oleh pemerintah Kabupaten Magetan ditempatkan pada tempat yang strategis, yaitu berada di sebelah barat alun-alun Magetan. Mungkin pemirsa mungkin para pendengar Rasi FM belum pernah ke kantor perpustakaan, ke Perpustakaan Umum Kabupaten Magetan, silakan hadir. Sekarang sudah terbuka, berada di sebelah kanannya Masjid Agung Baitul Salam Magetan. Nah, mungkin mengawali informasi dari Perpustakaan Umum Kabupaten Magetan bahwa
Perpustakaan Umum Kabupaten Magetan di sebelum tahun 2019 itu memang menjadi satu dengan kantor Kesbangpol. Kami berada di lantai 2, Kesbangpolnya ada di lantai 1. Sehubungan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, kemudian Kesbangpol dipindah tempatkan di kantor lain, di tempat lain. Kemudian kantor tersebut yang dulu memang tempatnya untuk DPRD Kabupaten Magetan itu direnovasi, yang jadinya juga seperti ini. Nanti mungkin para pendengar juga bisa melihat dan berkunjung ke sana. Sehingga saat ini ada 2 lantai. Yang lantai pertama itu adalah khusus untuk layanan perpustakaan. Kemudian di lantai 2 adalah untuk ruang pertemuan dan sekretariat. Namun demikian, dengan ruang yang sebegitu baiknya sudah ditata oleh teman-teman, kami masih menyiapkan lokasi manakala para pemustaka atau pengunjung perpustakaan itu lebih senang, lebih enjoy untuk membaca buku, atau bahkan memanfaatkan wifi yang tersedia di ada ruang baca terbuka yang kami siapkan di halaman Dinas Perpustakaan. Informasi yang selanjutnya bahwa sampai detik ini, sampai tahun 2020 ini, kami telah menyiapkan buku yang ada di perpustakaan ini kurang lebih ada 78.000 eksemplar. Kurang lebihnya ada itu. Dari 78.000 eksemplar ini ada kurang lebih sampai 42.000 judul buku yang kami siapkan di sana. Namun demikian, dalam rangka untuk memenuhi harapan daripada pemustaka atau pengunjung ini, kami oleh pemerintah Kabupaten Magetan setiap tahunnya disiapkan anggaran untuk pengadaan buku sesuai dengan harapan, baik melalui kotak-kotak saran yang kami siapkan di perpustakaan maupun melalui alat-alat komunikasi yang lain. Dan saat ini tahun 2020 ini kami juga pengadaan buku kembali yang secara rutin memang kami adakan supaya harapan atau kebutuhan masyarakat tentang buku referensi ini bisa tersedia. Ya, kalau kita melihat sejarah perjalanan perpustakaan Magetan ini memang banyak mengalami perubahan seperti itu, Pak Gatot. Mulai dari tempat kantornya dari awal pertama jadi satu di Tambran itu ya. Siap. Di Gadian sebelah barat. Ya, Gadian itu ya. Itu di sana juga lumayan lama sekali kantor di situ. Ya, sebenarnya Mas Andra sebelum itu tuh kantornya ada sekarang di kantor perizinan itu di PTMC. Oh, dulu distrik Magetan itu, ada di belakang. Di belakang itu. Kemudian kami pindah di kantor sebelahnya Pegadaian itu. Ya, karena perkembangan zaman yang seperti ini, buku yang semakin banyak, tidak mungkin Mas dengan kantor seperti harus membutuhkan tempat yang memang representatif gitu memenuhi harapan, sehingga pindah ke kantor DPRD lama. Iya, DPRD lama. Nah, sekarang juga wajah baru luar biasa, saudara. Kalau memang Anda sering melintas di Jalan Barat Alun-Alun, itu perpustakaan sudah sangat welcome sekali begitu, Pak ya. Nggak ada pagar. Nggak ada pagar. Nah, tujuannya seperti apa ini? Siap. Mau istilahnya dibuka bebas, atau istilahnya bukan bebas ya, dibuka luas. Jadi sangat terlihat sekali ini loh kantor Arpus Magetan. Siap. Jadi pemerintah kabupaten merehab atau merenov gedung DPRD lama sekarang menjadi Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Magetan itu
dengan maksud dan tujuan memang supaya dinas ini lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Jadi masyarakat mudah mengakses, kemudian tidak terkendala. Kalau dulu di lantai 2 mungkin ada yang berkendala, sekarang ditempatkan di lantai 1 dengan halaman yang luas, Lebih luas. parkir juga luas. Saya kira ini juga menambah hasrat minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan, untuk membaca, untuk mengakses tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Itu lebih mudah. Jadi istilahnya sekarang lebih lega, Alhamdulillah. lebih orang lebih enak dan nyaman untuk bisa baca-baca ataupun memanfaatkan fasilitas yang ada di kantor Arpus Magetan. Siap. Baik, sebenarnya juga masih banyak sekali yang nanti bakal kita obrolin Pak Gatot. Siap. Jadi Sobat Terasi jangan kemana-mana, nanti habis beberapa informasi berikut ini kita akan balik lagi masih di acara ngobrol bareng bersama kantor Dinas Arpus Kearsipan. Ya. Kabupaten Magetan. Jangan kemana-mana. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, radio keluarga Anda. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi masih berlanjut obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Magetan. Dan kita juga masih bersama Pak Gatot, ini selaku Kepala Dinas Arpus Magetan. Nah, tadi sudah disampaikan sejarah dari perjalanan Dinas Kearsipan, mulai dari alamat, pindah gedung, sampai sekarang yang terakhir kita bisa melihat dan bisa menikmati dengan suasana yang lebih welcome, lebih nyaman dan juga lebih lega seperti itu Pak ya. Siap. Jadi setiap orang yang berkunjung ini juga lebih enak menikmati suasana yang ada di Dinas Perpus. Kearsipan dan juga Perpus ini. Nah, sejauh ini nih Pak, karena memang di masa pandemik kayak gini memang semuanya serba terbatas ya. Siap. Tentu saja dari perpustakaan ataupun Dinas Kearsipan ini juga memberlakukan yang namanya protokol kesehatan seperti itu. Nah, ini bagaimana Betul. Pak? Siap. Jadi menyikapi situasi kondisi khususnya di Kabupaten Magetan yang seperti ini, dan secara nasional maupun internasional dengan adanya kondisi pandemi ini, kami juga harus taat dan patuh, dan siapapun harus juga taat pada protokol. Di Dinas Perpustakaan juga kami berlakukan seperti itu. Sudah kami himbau melalui spanduk banner yang kami tampilkan di halaman. Kemudian prakteknya bahwa yang pertama, protokol kesehatan yang kami laksanakan bahwa pengunjung yang datang yang memakai kendaraan tentunya diparkir. Memang kami sengaja tidak kami tutup, memang kami parkir di halaman yang terbuka. Ini juga dalam rangka usaha kami supaya COVID ini juga tidak bisa dibatasi begitu. Kemudian setelah itu para pengunjung atau pemustaka itu kami laksanakan protokol untuk cek suhu badan dengan termogan. Setelah itu lolos memenuhi standar untuk berkunjung, untuk cuci tangan yang pasti begitu. Kemudian kami siapkan juga hand sanitizer, baru memasuki ruang layan perpustakaan. Nah, di dalam ruang layan perpustakaan yang biasanya kami menyediakan kursi kurang lebih 50-75 kursi. Untuk masa pandemi ini saya mohon maaf kami batasi hanya 20 kursi. Memang dalam rangka kami juga, dan manakala di ruangan dalam
layanan perpustakaan ini sudah lebih dari 20, kami sarankan untuk di ruang baca terbuka yang sudah kami siapkan. Di sana juga kami batasi, yang biasanya juga kursinya lebih dari 50 juga kami batasi untuk 20 saja. Ya. Nah, manakala 20 kali 2 itu masih belum mencukupi, kami sarankan untuk pinjam bukunya dibaca di rumah. Itu protokol kesehatan yang selama ini kami jalankan. Kemudian yang selanjutnya protokol kesehatan yang kami laksanakan adalah tidak boleh sementara ini membawa anak-anak. Nggih. Ya. Saya batasi karena kemudian kami jam layan kami sementara ini kami batasi hanya sampai pukul 11 11 siang. 11 siang, jam 8 sampai 11 siang, sambil saya monitoring dan evaluasi sejauh mana pengunjung ini. Terus kami nanti atas izin gugus tugas, manakala diizinkan untuk lebih dari itu akan kami tambah jam layanan. Kalau untuk sebelumnya sampai jam berapa nih Pak? Sampai 4:30 Mas Andra. Setengah 5 sore. Sore. Ya, kami jam 8 sampai 4:30 sore. Jadi masyarakat juga masih tetap memanfaatkan waktu itu ya sampai sore itu. Sampai sore itu. Dan jangan lupa kami ini buka Senin sampai Minggu Mas Andra. Minggu Tidak ada juga hari betul. libur. Nggak ada hari libur. Jadi Sabtu kami buka Minggu dulu juga. nggih, sebelum pandemi. Iya, nggih. sebelum pandemi. Minggu kami buka, justru Minggu ini sampai saat ini. Sampai saat ini sama masih membuka jam layanan di parkir timur alun-alun. Oh berarti di ruang baca terbuka Iya, istilahnya. jadi seperti di itu. timur alun-alun Memakai masa pandemi ini mobil perpustakaan keliling. Operasional itu. Ya, MPK. Mhm. Mobil perpustakaan keliling. Ini sebenarnya kalau nggak ada pandemik ya Pak ya. Siap. Apakah ada kemungkinan untuk buka sampai malam gitu? Begini Mas Andra, beberapa tahun yang lalu pernah perpustakaan ini sampai pukul 7 malam. Sampai 7 malam. Namun maghrib menjelang itu pengunjungnya tidak terlalu banyak. Dan teman-teman merasa bahwa waktu yang disiapkan itu kurang begitu efektif, iya, seperti itu. kemudian kami kembalikan lagi Sampai sampai 4:30. 4:30. Itu saja saya kira sudah cukup kok Mas, waktu yang longgar. Anak sekolah juga sudah pulang, ada waktu jeda pulang dari sekolah ke rumah, itu bisa mampir dulu pinjam dan sebagainya. Masih ada waktu. Kalau untuk fasilitas yang pinjam buku dibawa Siap. pulang itu ada Siap. persyaratan khusus nggak Pak? Siap. Jadi intinya bahwa buku ini kan bukan milik pemerintah saja, ini kan milik masyarakat juga. Oleh karena itu tertib pinjam ini tetap akan kami laksanakan. Yang pertama, kami mengharap kepada masyarakat Magetan, memang yang pertama menjadi anggota perpustakaan. Tidak sulit Mas Andra. Rawuh saja di perpustakaan, sudah terdata, membawa KTP, nanti akan difoto di sana, ditunggu sebentar saja akan dicetakkan bukuannya. Kartu gratis. Saya gratis, tidak pernah ya. memungut biaya. Jadi ini untuk mempermudah bagi masyarakat yang ingin pinjam buku atau menggunakan fasilitas-fasilitas layanan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Magetan. Durasinya berapa hari nih Pak biasanya? Apanya Mas? Untuk lama pinjam gitu. Ada batasan nggak? Dulu kami pernah memberikan batasan begitu, 4 hari harus kembali. Namun demikian sekarang sudah kami tambahkan untuk 1 minggu, misalkan minggu depannya dia akan kembalikan. Atau kalaupun itu belum selesai kan bisa diperpanjang kembali. Harus terdata lagi seperti karena itu. supaya bisa cross checknya ini buku tidak terlalu lama. Tapi kadang kan memang wah ini lagi bikin skripsi belum selesai. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya sendiri juga memaklumi sehingga batasan waktu ini bukan berarti harus bukan. Jadi ada, kalau memang dibutuhkan diperpanjang kembali supaya bukunya masih ada masih bisa dipakai lagi seperti itu. Jadi istilahnya memang memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dan juga apa yang ada di perpustakaan seperti itu. Dan tambahan Mas Chandra, jadi
kalaupun masyarakat Magetan berkendala untuk rawuh datang di perpustakaan, misalkan tidak bisa hadir secara pribadi, di perpustakaan Magetan kan sudah ada perpustakaan digital. Jadi lewat aplikasi e-Perpusda MGT sudah bisa dibuka buku-buku yang bisa dibaca. Nah, demikian. Ini yang menarik sebenarnya di era digital yang saat ini. Tapi kita tahan dulu Pak nih Pak. Siap. Kita tahan dulu, nanti kan balik lagi setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana Sobat Terasi. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, radio keluarga Anda. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi masih berlanjut obrolan kita bersama Dinas Arpus ya, Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Magetan, dan juga masih bersama Pak Gatot Sabto Priyono SOSMSI, di mana beliau adalah Kepala Dinas Arpus Kabupaten Magetan. Sobat Terasi, tadi sudah banyak sekali yang sudah kita obrolin mengenai perjalanan panjang dan juga di era COVID seperti ini, seperti apa kan. Nah, tadi juga sudah sedikit disampaikan bahwa karena memang sekarang udah zamannya digital Pak ya. Jadi harus ngikutin juga Dinas Kearsipan juga Perpustakaan ini. Jadi istilahnya di era digital yang sekarang lebih katakan orang lebih gampang lah untuk mengakses ataupun mencari informasi pakai Android atau pakai internet seperti itu. Nah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan pun juga sudah berinovasi seperti itu untuk memberikan kemudahan kepada para masyarakat, khususnya pengguna ataupun pengguna pelayanan kearsipan juga perpustakaan Pak Gatot ya, untuk bisa lebih cepat mengakses informasi yang ada di perpustakaan. Nah, ini seperti apa perkembangannya Pak? Ya, terima kasih sahabat Rasi FM yang saya cintai. Jadi salah satu program layanan perpustakaan di Kabupaten Magetan ini ada banyak yang telah kami laksanakan nih. Yang pertama adalah layanan perpustakaan yang berada di dinas, jadi kunjung perpustakaan begitu, ya. Secara fisik datang ke sana. Kemudian yang kedua adalah kunjung perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling. Jadi selama ini sudah terjadwal dalam 1 tahun anggaran begitu. Mobil perpustakaan keliling Kabupaten Magetan ini yang kami miliki ini ada 4 buah Mas Chandra. Jadi kami rutin mengunjungi sekolah, kami rutin hadir di alun-alun setiap hari Minggu, itu juga. Kemudian kami secara insidental mengunjungi perpustakaan-perpustakaan desa yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan desa. Contoh begini, beberapa waktu yang lalu sebelum ada kegiatan pandemi seperti ini, kami juga diundang, diminta untuk hadir dalam salah satu perpustakaan desa, karena desa tersebut mempunyai jadwal pasar mingguan begitu, sehingga kami biar juga ada di situ, ada di tengah-tengah itu, mengundang kami untuk hadir di sana. Insya Allah kami tetap akan melayani, karena kami memang ditakdirkan untuk dinas untuk melayani masyarakat. Kemudian yang selanjutnya Mas Andra, program layanan yang kami siapkan adalah pinjam paket buku. Begini,
Jadi perpustakaan atau lembaga atau organisasi masyarakat itu bisa bekerja sama dengan kami Dinas Kearsipan Perpustakaan itu dengan pinjam paket buku, sehingga jadi nanti dalam suatu waktu begitu dia ajukan kepada kami buku-buku apa yang pengen dipinjam, begitu nanti dalam satu paket nanti kita mengadakan kerjasama untuk dengan catatan setelah kami survei, artinya ada tempat yang digunakan untuk menata buku, ada yang calon-calon dan sebagainya. Ini sudah kami laksanakan dan ini sudah berjalan agak lama, Mas Andra. Kami bekerja sama dengan lapas, ini pinjam paket buku sudah lama. Kemudian panti jompo, saudara-saudara kita yang sepuh-sepuh di sana itu juga penduduk itu pinjam paket. Kemudian di Samsat, kemudian di Bank Jatim, ini juga pinjam paket semua. Kemudian di pondok-pondok pesantren, kemudian itu sudah kami laksanakan. Jadi ini sudah berjalan. Semoga ini juga bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang terakhir layanan itu adalah layanan digital. Jadi perpustakaan Magetan sudah bisa diakses melalui aplikasi Android, melalui e-Perpusda MGT. Silakan masyarakat seperti itu. E-Perpusda MGT. Iya, e-Perpusda MGT ini nanti bisa diakses sana. Nanti masyarakat bisa membaca secara offline. Jadi tidak harus datang ke kantor, tidak harus datang ke perpus, tapi bisa akses melalui itu. Itu pakai aplikasi yang diunduh di Play Store atau? Ya, di Play Store bisa, di Google bisa. Oh gitu. Nanti setelah dia mendaftarkan data pribadi, nanti akan dianu oleh teman-teman operator yang ada di sana. Dan setelah itu bisa menggunakan buku yang kami siapkan melalui. Siap. Jadi istilahnya gini, Saudara Asih, kalau memang Anda ingin di rumah aja, atau di mana saja. Nah, ingin di rumah aja, maksudnya nggak pengen kemana-mana, ingin tetap membaca, ya kan? Ingin tetap mengakses perpustakaan daerah Kabupaten Magetan, nah boleh. Tadi bisa akses di Perpusda MGT. Jadi aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store juga ada, pakai di Google juga ada. Jadi istilahnya ini sangat memudahkan sekali. Ini terobosan yang diberikan, yang dilakukan oleh Perpus Magetan untuk memberikan pelayanan di era digital seperti ini. Karena juga kalau nggak gitu ya, mungkin orang sudah zamannya internet kok nggak bisa ya. Nah itulah terobosan yang diberikan, yang dilakukan kepada masyarakat Magetan khususnya untuk bisa mengakses perpustakaan dan juga kearsipan Kabupaten Magetan, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin pandemi, Pak, ya, memang secara sangat berdampak sekali. Nah, kalau selama pandemi ini tadi juga sudah disampaikan bahwa terobosan-terobosan ataupun sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh perpustakaan Kabupaten Magetan ini juga turut serta dalam memberikan apa ya istilahnya, ini loh yang bisa diberikan oleh Perpus Magetan di masa pandemik seperti ini. Jadi tidak hanya tinggal diam saja seperti itu, Pak, ya. Ini ada beberapa titik kemarin, Pak. Siap. Begini, Mas Andra dan pendengar Rasi FM tercinta. Jadi perpustakaan umum Kabupaten Magetan juga ingin berbakti kepada masyarakat Magetan di masa pandemi ini, khususnya adalah saudara-saudara kita yang saat itu berada di rumah-rumah karantina. Ya, kalau saat ini memang masih sudah banyak yang berisolasi mandiri. Kalau dulu kan masih di karantina, Mas Andra. Di kantor desa. Ya, kantor desa atau rumah-rumah yang ditunjuk oleh pemerintah desa kelurahan untuk dijadikan sebagai karantina begitu. Kami hadir di sana, Mas Andra, dengan mobil perpustakaan keliling kami. Kami memberikan pinjam buku untuk dibaca karena ya namanya juga di karantina, pekerjaannya
orang yang dikarantina kan Cuma ya, diam aja. diam, melamun dan Oke. sebagainya itu malah menurut istilahnya ini Pak ya, bisa jadi tertekan kan begitu. bisa kan? saja nanti justru Malah bukannya sakitnya sembuh, tidak nah. sembuh justru. Oleh karena itu mungkin ini hadirnya perpustakaan, hadirnya buku di saudara-saudara kita yang di karantina ini mungkin menambah kan itu. Ada beberapa titik yang pernah saya laksanakan baik di kota maupun di kecamatan-kecamatan lain, bekerja sama dengan gugus tugas sebagai pusat informasi data. Kami hadir mendatangi saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan kalau sampai sekarang yang terus kami laksanakan adalah bekerja sama dengan fasilitas khusus Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan. Ini kami tetap hadir membantu saudara-saudara kita yang sakit karena COVID-19. Itu Mas. Jadi istilahnya memberikan pelayanan juga kepada para terkarantina, Iya. orang-orang yang dia karantina karena COVID, itu sebuah buku ataupun bacaan yang nantinya agar orang-orang tersebut juga tidak terlalu sepaneng begitu Pak ya. Iya. Biar ada kegiatan baca-baca, jadi pikirannya nggak selalu wah saya kena COVID malah nggak sembuh kan gitu. jadi beban kan begitu. Tapi kalau disambi baca-baca. Iya, mumpung ingat Mas Iya. Indra tadi berbicara digital, pemerintah Kabupaten Magetan merasa berterima kasih kepada Perpusnas bahwa tahun ini dan ini baru kami persiapkan, ini menerima program namanya Pokadi Mas Andra, Pojok Baca Digital. Ini kami dibantu oleh Perpusnas dan ini alhamdulillah Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten yang menerima. Tidak banyak sebenarnya yang menerima. Ini nanti akan kami tempatkan di lantai dasar Pasar Baru. Mas, di sana ada pojok baca digital. Di sana. Seperti itu. Dan kita wajib juga berterima kasih kepada Perpusnas. Nanti di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Magetan juga akan menerima program membangun gedung pusat literasi Magetan yang ditempatkan di Plaosan yang merupakan kawasan yang terpadu. Ada masjid besarnya, ada Refugia, Taman Bunga Refugia, ada pusat digitalisasi dan sebagainya. Itu nanti ada sebuah kawasan terpadu. Kawasan Ya, terpadu kita terima di kasih. situ Ada banyak sekali nanti Iya. semacam instansi atau pelayanan yang diberikan nantinya di Iya. situ. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini juga sambil kita menunggu renovasi dari Pasar Baru. Iya, itu. Mudah-mudahan ini sebuah gebrakan nantinya agar perekonomian di Magetan ini juga semakin menggeliat luar biasa. Iya, Apalagi hadirnya pojok baca digital juga. Selain itu juga ada mall pelayanan publik juga iya. di situ ya. Kami juga hadir di sana. Aha. Jadi di situ juga ada kantor Arpus di lantai 2 Pak ya. Ya, di lantai 2. Dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bisa juga kalau dimanfaatkan. ingin berkunjung. Nah, sementara kalau kita ngomongin masalah Pasar Baru nih Pak, Siap. Dinas Kearsipan yang ada di lantai 2 ini apa yang bisa kita dapatkan saumpama kita berkunjung gitu Siap. masyarakat? Mall pelayanan publik itu kan adalah sebuah lokasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan publik menjadi sebuah satuan begitu Mas. Nah, kan tentunya kebutuhan masyarakat itu kan kalau dari 1, 2, 3 bisa dijadikan satu tempat, apa enggak? Lebih. Gitu. Nah, pemerintah kabupaten menangkap itu, kemudian ditempatkan di Pasar Baru itu. Ya memang pemerintah Kabupaten Magetan, Pak Bupati mempunyai gagasan itu karena supaya tidak hanya pelayanannya saja yang bisa terana, tapi ekonomi kerakyatan yang ditempatkan di pasar itu supaya juga hidup. Ya. Itu begitu, Duranika. Jadi sekali dayung 20 pulau terlampaui. Ya. Perpustakaan juga hadir di sana dalam rangka bahwa supaya sambil menunggu pelayanan yang diberikan itu
bisa saja beliau Sambil juga belanja-belanja. belanja, membaca buku, Oke. pinjam di perpustakaan dan Atau sebagainya. memanfaatkan instansi yang lain di situ ya. Iya. Karena memang banyak sekali, Banyak sekali yang ada di mall di pelayanan. mall pelayanan publik itu. Ya, oke, ini luar biasa Magetan. Siap. Kita harapkan juga kedepannya akan lebih bagus ya. Karena dari ke tahun ke tahun, Amin. dari tahun ke tahun ini pasar baru orang taunya ya buat belanja, kulit, Iya. habis itu pulang. Nah, iya. Ya kan paling jajan-jajan ya biasa, kalau di pasar jajan udah biasa. Tapi semenjak mungkin ada yang namanya MPP atau mall pelayanan publik ini, masyarakat juga sekalian belanja, Betul. sekalian bayar tagihan karena juga ada kantor-kantor yang memang melayani di situ ya. Bisa ke kantor arsip juga di situ. Bisa. Dan, Ini- dan tahun ini kan dibangun lebih lengkap lagi, Mas. Oke. Ini yang lantai 3 kan juga akan dibangun. Difungsikan Di lagi. situ nanti ada gedung kesenian di sana. Mhm. Jadi tempat mall ini fungsinya lebih besar, lebih banyak lagi. Istilahnya kantor-kantor, Iya. terus fasilitas-fasilitas Fasilitas yang diberikan yang saat ada. ini. Baik, jangan kemana-mana Sobat Terasi. Nanti kita masih ada waktu sedikit lagi ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari. Tetap aja merapat di 90,6 FM Magetan. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio lawan COVID-19. Sobat Rasi, nggak terasa sekali waktu kita juga sudah di ujung-ujung acara. Dan tentu saja kita sedikit masih bersama Dinas Kearsipan juga Perpustakaan. Masih juga bersama Pak Gatot. Pak Gatot, sebelum kita tutup acara ini, ada satu hal yang mau disampaikan ke sahabat Rasi tentang kearsipan dan perpustakaan. Monggo silakan. Siap. Terima kasih Mas Andra. Terima kasih kepada Rasi FM. Terima kasih pada pendengar pecinta Rasi FM dimanapun Anda berada. Dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan ini, kami mengharap kepada masyarakat berkunjunglah ke perpustakaan. Kalau ingin tahu dunia, datang ke perpustakaan, bacalah buku, tulislah buku. Selamat Hari Kunjung Perpustakaan. Terima kasih. Sukses selalu Pak Gatot. Mudah-mudahan Dinas Kearsipan juga Perpustakaan Kabupaten Magetan juga semakin bisa melayani masyarakat. Terima kasih, doanya. Tentu saja juga ya semakin bisa memberikan suatu hal yang lebih pelayanan kepada masyarakat, tentu saja harapannya. Secara digital juga, digitalnya juga harus ngikutin. Siap. Terus pelayanan yang lain juga, istilahnya jemput bola ya tadi ya Pak yang sudah dilakukan ya. Ini luar biasa kinerja teman-teman yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Mudah-mudahan manfaat apapun yang ada di sana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, khususnya yang ada di Magetan. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. berkenan hadir. Siap. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti. Amin. Di tema yang lebih menyenangkan, tentu saja di hari yang lebih menyenangkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Rasi ngobrol kita bareng Dinas Kearsipan juga Perpustakaan Kabupaten Magetan bersama Kepala Dinas Arpus Kabupaten Magetan yaitu Pak Gatot Sabto Priyono SOS MSI. Nantikan obrolan kita di hari berikutnya Sobat Rasi, dan semoga saja apa yang disampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di esok hari. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.